Nah, sekarang postulat ketiganya, postulat number 3, postulat ketiga. Principle of connectivity atau principle of replaceability. Ketika kotak sama dengan segitiga, maka kalau kotak sama dengan segitiga nih, lo boleh ganti semua kotak dengan segitiga atau semua segitiga dengan kotak. Oke? Contoh, misalnya nih, gue punya template sin A ditambah B sama dengan, ya, templatenya sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B di ini plus minus ya, plus minus sin B cos A. Artinya kalau dia plus, ininya plus, ini min. Nah, kalau gue punya template seperti ini, terus template kedua cos A plus minus B sama dengan cos A cos B plus minus sin A sin B. Nah, sekarang ya. Dari sini coba kita belajar pakai poster. Kalau gue tanya sin 2x sama dengan apa? Sin 2x. Secara substansi, postulat pertama ini sama dengan sin x ditambah x. Ya kan? Secara substansi dia sin tambah x, berarti kalau gitu kita bisa lihat secara formasi ini sama dengan ini. Nah, kalau gitu secara postulat tiganya ya, secara postulat tiga ini bisa diganti dengan ini. Formasinya kalau ini A plus B ini gini. Jadi ikutin formasinya aja. Berarti kalau gitu sin x cos x ya kan, kalau sin A plus B sin A cos kalau sini sin A plus B, sin A cos B, sin B cos A. Sin X plus X, ya sin X cos X, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi A, ini jadi B. Plus, karena di sini plus, berarti plus, situ sin X cos X lagi. Oh, ada dua dong, kalau gitu. Iya, ada dua. Kalau gitu, ini sama dengan 2 sin X cos X ya. Tuh, pakai. Sekarang, 2 cos 2X sama dengan apa? Cos 2x, ya cos x ditambah x secara substansi. Secara formasi kita lihat cos A tambah B sama dengan cos A cos B sin A sin B. Kalau cos x tambah x, ya cos x min. Sorry, ini bukan plus min nih, ini min plus, maaf ya. Ini cos A cos B min plus sin A sin B. Artinya apa? Kalau dia plus ini malah minus, kalau sini minus ini plus. Cos x min sin x kali sin x. Nah, cos x kali cos x ya cos kuadrat x. Ini sin x kali sin x ya sin kuadrat x gitu. Sekarang pakai postulat tiganya bisa pakai di sini. Ingat tadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau gitu sin kuadrat x sama dengan apa? 1 min cos kuadrat x, ya kan? Nah, sekarang postulat 3 berbicara. Kalau dia sin x sama dengan ini, kalau kotak sama dengan si segitiga, maka kotak bisa diganti dengan segitiga, gitu kan? Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Ya ganti aja coba ini dengan itu. Coba kita ganti cos kuadrat x min. Jadinya 1 min cos kuadrat x gitu ya. Kalau gitu jadinya apa? Cos kuadrat x, ini min 1, ini jadi plus cos kuadrat x plus cos kuadrat x jadi 2 cos kuadrat x min 1. Tuh prinsipnya. Ya, jadi semua matematik tuh nyambung. Nanti rumus-rumusnya bisa dapat dari situ. Nah, ya, contoh lagi nih. Postulat 3 contoh lagi. Misalnya gini, gue punya fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita tahu ketika dia nilai maksimum berarti x yang menyebabkan dia maksimum misalnya min b per 2a. Misal gitu ya. Ini hafalin dulu misalnya gitu ya kan. Nah, kita ditanya y simetrinya, y membuat y maxnya atau y minusnya itu berapa? Konsepnya apa? Postulat 3. Jadi gini, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang membuat dia nilainya maksimum atau minimum, x-nya itu harus sama dengan min b per 2a. Kalau gitu, ketika dia maksimum atau minimum, x-nya sama dengan ini kan? Kalau gitu nilai maksimum atau minimumnya berapa? Ya udah, kalau gitu
karena XM sama dengan ini, karena kotak sama dengan segitiga, maka apapun yang lo lihat kotak bisa diganti dengan segitiga. Nah, ini lo lihat XM sama dengan ini, ya masukin min B per 2A. Nah, berarti kalau gitu kalau fx sama dengan ini kan fxm berarti AXM kuadrat ditambah BXM ditambah C. XM-nya apa? Min B per 2A, berarti masukin min B per 2A ke situ gitu. Jadi min B per 2A kuadrat ditambah B kali min B per 2A ditambah C. Dijembrengin coba, berarti A. Di sini B kuadrat per 4A kuadrat ditambah di sini jadi min B kuadrat per 2A ditambah C. Pindahin ke sini. Coba lo lihat ya. Ini kan AB ini kan coret A-nya coret kan? Gitu. Ini B kuadrat per 4A. Ini samain penyebut berarti kali 2. Kali 2 berarti 2B kuadrat per 4A ya, samain penyebut. Di sini jadinya apa? Plus C samain penyebut. Jadi tambah C dikali apa? 4AC gitu kan. Nah, tuh samain penyebut. Kalau gitu ini apa? Ini berarti min B kuadrat tambah 4AC per 4A. Kalau gitu di sini adalah min dari B kuadrat min plus 4AC per 4A. Dimana kita tahu B kuadrat min 4AC sama dengan apa? Kok plus? Ini minus. Jadi min dari B kuadrat min 4AC gitu kan. Nah, B kuadrat min 4AC sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Diskriminan. Nah, karena dia sama dengan ini, boleh gue tulis diganti. Berarti min D per 4A. Tuh. Kalau gitu dia maksimum minimum ketika dia min D per 4A. Ya, contoh-contoh tuh bagaimana kita masukin aja gitu bahasa lo. Ya, sebenarnya gue tau lo udah pernah make, tapi gue sadarin ini penting dan kita namain ini postulasi ya. Berikutnya di matematik itu gini, matematik itu mulai dari definisi. Dari definisi bisa keluar teorema. Teorema atau sifat-sifat. Atau bahasa lo rumus-rumus. Gue nggak suka ngomong rumus. Ya, gue seringnya bilangnya template, formula, atau teorema atau sifat gitu ya. Nah, dari sini bisa jadi rumus lebih banyak lagi, bisa kalau andaikan definisi di sini misalnya ada 2 definisi penting, bisa dijembrengin jadi kira-kira 5 sampai 10 sifat dasar. Di sini rumus-rumus pakai dalam kondisi kontekstual ya, istilah gue. Kontekstual artinya pada konteks ini mungkin bisa pakai rumus ini bisa jadi puluhan sampai 30 lebih gitu ya, tergantung konteksnya. Nah, belajar matematik yang enak nggak usah di sini, jadi dihafalin. Cara ini rumusnya begini, cara ini rumusnya. Di sini boleh deh, tapi bagusnya lo harus kuasain dari dasarnya. Itu kayak pohon gitu, dari sini dia mengakar jadi definisi ini, dari sini ada sifat-sifat ini, ada sifat-sifat ini, dari sini ada lagi cabang-cabangnya. Nah, kalau lo cuma nguasain cabang-cabangnya doang, mau dihafalin cabang-cabang yang banyak ini, mungkin ada 10 sampai 20 rumus per bab, kan pusing kan? Ya enggak? Kalau gitu kita kuasain aja dulu sininya. Sambil latihan kita ngejembrengin sendiri. Bukan berarti harus buktiin semua, enggak harus kayak gitu juga. Tapi kalau lo ngerti ceritanya nih, ngejelasinnya kan enak kan, nggak nyasar. Ya kan, kalau tahu ini runutan tuh gini dari sini ke sini. Apalagi kalau nguasain ininya, intinya berarti hemat energi. Kenapa? Lo nggak perlu capek-capek, ngafalin nggak perlu banyak-banyak, udah tahu dijembrengin dikit langsung bisa. Sejujurnya gue kalau dihafalin nih, matematika ada 20 bab. Kalau ini ada 30 rumus masing-masing bab bisa jadi 600, buset deh. Pusing amat, jangan. Ya, kalau ngafalnya segini ya mending lah. Tapi bagusnya gini. Gue sendiri kadang-kadang lupa rumus kalau nggak dijembrengin. Tapi kalau udah biasa nanti jembrenginnya cepet. Oke? Nah, gue kasih contoh deh. Gue kasih contoh sekalian bagaimana kita memakai poslat-poslat itu saat kita ngejembrengin dari definisi. Oke, misalnya gue punya deret aritmatika. Deret aritmatika, misalnya nih kita terima jadi dulu ya.
Definisi dari deret aritmatika adalah suatu barisan bilangan ya, suatu deret di mana selisihnya sama. Jadi selisih ke sini beda, sini sebutnya beda, selisih ke sini juga beda. Ya, bedanya sama misalnya gitu. Nah, kalau gitu, kalau kita definisikan U1 sebagai A, maka kalau gitu U2-nya jadi apa nih? Oh, supaya selisihnya jadi B, ini kan harus ditambah B. Ini juga kalau gitu selisihnya jadi tambah B lagi, jadi A tambah 2B. Oh, ini selisihnya sama lagi, berarti A tambah 3B. Terus ini jadi A tambah 4B. Kalau UN berarti berapa? Lihat. Kalau 1 dia B-nya 0, kalau 2 B-nya 1, kalau 3 B-nya 2, kalau 4 B-nya 3, kalau 5 B-nya 4. Kalau N berarti B-nya berapa? Ada N-1 buah beda. Tuh jadi, aduh, ini suka bandel ya. A ditambah N-1 kali B. Set, 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 set. Nah, suka senewan begini. Hop, coba hilang nih. Jangan hilang. Nah. Oke ya, tuh. Sekarang kita lihat. Dari definisi ini kita bisa tahu, oh kalau gitu UN sama dengan ini. Dari definisinya apa? Selisihnya sama. Dari definisi selisih sama, kita bisa nurunin sebuah rumus atau teorema atau sifat atau apapun lah namanya. Nah, sekarang dari sini kita bisa misalnya nih. Nah, tadi kita tulis dulu ya, UN sama dengan N per 2 kok UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Oke. Sekarang kalau gue punya deret aritmatika 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah berapa lagi 9. Nih, ini SN misalnya. Ini caranya pembuktiannya sebenarnya nggak gini ya, tapi supaya simpel kita begini. Kalau gue balik deretnya, gue balik set tap 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 sama dengan SN juga dong. Kalau gue tambahin 10, tambahin 10, tambahin 10 juga, tambahin 10, tambahin 10 juga. Ya tambahin jadi 2 SN. Kalau gitu si 2 SN ini sama dengan 5 dikali 10 dong. Nah, baru kita jembrengin pelan-pelan. 2 SN, 5-nya didapat dari mana sih? Dari jumlah sukunya. Nah, N-nya jadi 5 tuh N-nya gitu. 10-nya didapat dari mana? 10-nya tuh lihat suku pertama tambah suku terakhir atau suku kedua pertama suku kedua terakhir. Kalau gitu suku pertama tambah suku terakhir misalnya. U1 ditambah UN gitu, ya kan? Kalau gitu kita bisa dapat nih rumus dari SN aritmatika N per 2 ujung ditambah ujung. Set dapat lagi rumus. Ya kan? Cuman mikir-mikir aja dapat. Kata nyokap gue juga gitu, belajar matematik tuh nggak perlu pakai buku sebenarnya, belajar istilahnya doang dari buku. Tapi sisanya kita jambrengin sendiri. Benar, karena apa? Matematik itu tidak seperti sains, dia harus tergantung dari ini. Enggak, matematik itu bisa kita datangin dari pikiran sendiri. Nah, jadi SN sama N per 2. Nah, dari sini kita tahu UN-nya kan sama dengan A plus N-1 kali B kan. Sekarang belajar pakai postulat 3 UN, ada kata UN di sini, ada UN di sini. Kalau secara postulat 3 berarti apa? Kalau namanya kotak sama dengan segitiga, maka si kotak boleh diganti segitiga gitu kan? Kebetulan di sini U1-nya kita tadi sepakat dinamainnya A. Kalau gitu SN-nya berarti sama dengan N per 2, ini jadi A. Ya kan? Boleh diganti. UN-nya sama dengan ini. Postulat 3. Berarti A ditambah N-1 dikali B. Kalau gitu SN-nya sama dengan N per 2. 2A ditambah N-1 kali B. Tuh. Rumus lagi yang biasa lo pakai. Ya. Ya intinya semua itu tinggal pakai postulat. Ya, dari definisi dengan sifat-sifat dasar matematika dan postulat-postulat itu dengan bahasa postulat
dapat rumus-rumus yang banyak banget. Lo mau berapa juga bisa deh, asal rajin mengeksplorasi. Oke, itu konsep banget belajar matematika dengan Zenius sama gue terutama ya. Kita belajarnya dengan gaya kayak gini. Kalau dengan kayak gini nanti jadi gampang semua seharusnya. Oke? Dan penting, hafalin postulatnya apa. Karena gue sering gue sebut, ini postulat 1, ini postulat 2, ini postulat 3, sering banget gue sebut. Oke ya.